diputuskan di pusat kekuasaan di Jakarta nanti, yaitu di Baghdad. Siapa yang memutuskan masalah agama? Perang apa enggak perang? Nah, misalnya itu yang memutuskan, konsultasi terlebih dahulu si khalifahnya ke Imam Ghazali. Jadi hebat Imam Ghazali itu. Usianya berapa? 35 tahun. Kayak 35 tahun. Enggak sebut kan? Enggak mustahil masih mesti jadi mustahil. Kalau anak lebih mustahil nih karena lebih geus lewat 35 mau bisa balik deui. Dia ulama orang murah-murah ya Allahnya. Ngaranna oge Hujjatul Islam. Diberi gelar dalam dunia Islam dengan Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu bukti Islam. Bukti Islam maksudnya apa saja yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu Islam. Ya. Imam Ghazali itu lain maksum ya. Pas ayat salahnya pasti manusia biasa. Tapi saking hebatnya penguasaan ilmunya luas sekali, sampai-sampai dia diberi gelar oleh kaum muslimin dengan Hujjatul Islam wal Muslimin. Hebat. Orang saking cintanya sama Imam Ghazali itu sampai berlebihan. Kaluwihan gitu. Lamun kaluwihan biasanya salah. Saking kaluwihan, tong kaluwihan teuing. Imam Ghazali ini lamun dipuja-puji kaluwihan tersebut. Tapi kayaknya masih aya terkait dengan bukunya, yaitu Ihya Ulumuddin. Buku yang paling sampai sekarang dibaca. Diajarkan kalau di pesantren-pesantren NU eta dibaca. Seperti maca tafsir, bayangkan. Hiji-hiji kan dikorek-korek. Dikorek hiji naon gitu kan. Eta teh 4 jilid. Ayeuna orang lamun ngaji Al-Qur'an pakai gaya tafsir satu Al-Qur'an eta bisa sabaraha tahun atuh tamatnya tafsir Qur'an. Nepi ka ayeuna ge terjadi baheula aya rencana Ustaz Muhammad Johan anu di Amerika ti baheula aya rencana hayang nafsirkeun Al-Qur'an berdasarkan kronologi urutan penurunan ayat. Itu lain di Bismillahirrahmanirrahim surat Al-Fatihah. Kemudian sampai di surat ayat terakhir dari An-Nas, enggak, tapi mulai dari pertama kali ayat diturunkan, yaitu Iqra bismillahirrahmanirrahim dari tapi ketika ayatnya belum kebenaran, belum terrealisasi, enggak datang ke sini belum. Tapi kalaupun terlaksana, nggak akan tamat-tamat, karena sebegitu luasnya Al-Quran. Iya, ulama-ulama orang, yang santri-santri di pesantren-pesantren ngaji bukan hanya Al-Quran, tapi juga ngaji Ihya Ulumuddin. Kenapa Ihya Ulumuddin itu dingajikan? Karena dipercayai tidak ada buku yang paling sempurna setelah Al-Quran kecuali Ihya Ulumuddin. Bayang. Itu ayat ulama ketika mengatakan Ihya Ulumuddin itu tingkatannya ayat di mana? Di bawah Al-Quran. Jadi kalau ditanya, lalu hadis Rasulullah di mana? Bingung tak ulama ieu? Pokoknya kumaha? Ieu saking fanatikna ka Imam Ghazali. Tersebut Imam Ghazali dia lalu dileuwih-leuwihkeun. Dia akan lebih senang kalau karyanya ditempatkan di bawah Rasulullah. Dia lebih senang kalau berada di bawah naungan Rasulullah dan Al-Quran. Ihya Ulumuddin hanya akan lahir, hanya akan ditulis oleh Imam Ghazali kalau ada tafsir dan ada hadis. Jadi kembali kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kembali kalau Imam Ghazali ceritanya panjang, karena biasanya Habib Salim ini kalau cerita sejarah detail. Nah, kalau cerita ulama, insyaallah kita banyak cerita ulama. Di antaranya Hakim Naisaburi ini. Hakim Naisaburi berasal dari Naisabur. Jadi kalau mau ziarah ke Imam Ghazali gimana itu? Nah, beli tiketnya ke Iran dulu. Atau beli tiketnya ke Emirat dulu. Dari Emirat terbang langsung ke Khurasan. Ada penerbangan. Enggak ke Teheran dulu, langsung ke Khurasan. Di situ ada Imam Ghazali, di situ ada ulama-ulama lain. Imam Ghazali punya adik namanya Ahmad Ghazali. Ahmad Ghazali ya, sufi pertama, wali pertama yang lahir di tanah Persia, yang nulis karya dengan bahasa Persia, tapi keayeuna dipelajari.
Tak Ahmad Ghazali. Ada di Jakarta, banyak yang di kampung. Aya di Khorasan we lanjut kurang mengarasakeun cenah kali teh mengarasakeun ternyata dirasakan kok Imam Ghazali teh dirasakan ke Imam Ghazali heueuh cenah merasa jadi pimpinan teh teungeunang ngan 3 tahun jadi hakim agung ngan 3 tahun dia jadi hakim agung habis itu dia lepaskan loba kotoranana cenah di Baghdad mah loba kotoranana hanya dia lepaskan itu jabatanana ayeuna mah bororaan geus jadi pejabat belum bisa jadi terus pejabat namun bisa kumaha we carana meuli jabatan ge hayu ngajual jabatan ge hayu ayeuna aya baru ulama mah henteu diserahkeun dibalikeun ayeuna Imam Ghazali haji nate jeung lempar jalan enggak banyak saat itu orang haji dengan berjalan kaki. Sekarang sulit dibayangkan orang berjalan kaki untuk haji dari luar negeri. Anu deket-deket oge dari Mesir, ya, dari Yaman, dari Irak, dari Iran, dari Suriah, itu rata-rata semua pakai kendaraan pesawat, jalan kaki enggak ada. Karena itu dahulu dan sampai sekarang orang yang haji dengan berjalan kaki merasa kemuliaan. Jadi dicatat dalam karya mereka bahwa aku sudah haji bulan balik ke tanah suci dengan berjalan kaki sebanyak 4 kali. Itu Sodrul Muta'alihin, Mula Sadra. Imam Ghazali hanya sekali. Pulang dari haji, dia bersumpah. Ya mangkong, sumpah ya Imam Ghazali. Pertama, enggak akan balik lagi jadi hakim agung. Muali ditawaran enggak akan mau. Geus beureuh. Nah, ya aya babaturan saat anak geus beureuh. Kunaon? Boga awewe dua geus beureuh. Ya geus alus tong kadilu kalunya bukan dua ke. Beureuh cenah. Urang mah hiji ge beureuh nya sigana. Bagi sigana. Nah, kita nu kahiji. Imam Ghazali bersumpah tidak akan balik lagi kalau ditawari jabatan. Dan memang dia ditawari itu ditolak. Yang kedua, tidak akan menerima hadiah dari istana. Dari kekhalifahan dia tidak akan terima. Ya Allah. Ya hadiah. Jadi kalau hadiah itu kan nggak ada syarat. Kalau tadi diundang untuk jadi pejabat asalkan mengelola kekuasaan, ikut mengelola masyarakat, itu kan tanggung jawab. Kalau hadiah nggak ada tanggung jawab, nggak ada beban, tetap nggak mau. Bayangkan, ingin bersih. Kadang-kadang kan hadiah itu kalau sekarang itu bukan hasil kerja keringat, Pak. Hadiah yang dari sana itu hanya sisa dari dia nyuri, ngerampok uang rakyat sisana, atau kadang-kadang untuk menghilangkan jejak, kasihkeun we beurikeun ka ditu. Nyeun toko misalnya supaya kelihatan ada kegiatan ekonomi. Jadi kenapa uangnya bertambah? Karena saya ada usaha ekonomi. Tapi kalau enggak urus usaha ekonomi, uang bertambah di kunaonnya. Nah, itu aya di tempat lain ya mana duit ieu. Jadi aya kadang-kadang toko ngan kikituan we, laku teu laku ge teu nanaon, memang lain jangan jual eta mah. Yang merek penjelasan, ya urang teh ya usaha padahal mah kan kitu-kitu hukum. Jadi ya ulama hati-hati ya lamun mendapatkan hadiah, kadang-kadang hadiahnya hasil korupsi. Alna buru-buru dibalikeun kabeh kan gitu. Yuk aya kejadian di satu provinsi gitu tah. Ulu nu kiai ustad anak kanyahoan eta sumber nanti di korupsi KB dibandingkan atuh anyar eta bener dia anyar kemana gitu. Ya Allah. Jadi Imam Ghazali ingin bersih. Kata ulama kualitas kita, ruh kita, niat kita menjadi bersih, anak kita jadi bersih, itu tergantung masukan kita. Benar.
yaitu rizki kita, makanan kita. Kalau kotor itu akan berpengaruh dengan semangat sholat kita. Jadi coba ditinggalin, kurang kunaonnya ada mending berat pisan sholat jamaah, berat pisan sholat putih. Tadi diperiksa orang di antaranya usaha orang geus bersih apa? Hati-hati. Oh, dibersihkeun deui. Nah, usaha bersih akan memudahkan kita untuk ibadah. Jadi salah satu siksaan Allah, tidak satu hadis Nabi, salah satu siksaan Allah kepada kita yaitu Allah mencabut nikmatnya ibadah. Jadi kalau harus dicabut nikmatnya ibadah, pas kita ibadah rasanya teh berat bisa. Kapaksa kumaha atuh udah kapaksa teu ngeunah gitu. Lalu bisa buru-buru beres. Artinya enggak udah capek-capek geus kapaksa, arti enggak ada artinya. Di hadapan Allah dibuka, naon ternyata. Eta siksaan nanti karasa. Siksaan di dunia yaitu kapaksa urang ngalakeunana. Nanti setelah kematian lalu dibongkar sama Allah, dibuka catatan kita sholat dan ibadah kita ternyata kosong udah. Teu pakai niat tulus teh hanya niat kapaksa. Hanya nol. Kasih sadi didinya, ya Allah. Akhirnya minta ke Allah, ya Allah balik ke dunia dulu. Geus ieu mah hidup cuma sekali, enggak ada dua kali. Hidup cuma sekali. Jadi kembali ke Imam Ghazali ini, periksa apa yang kita masukkan dan jangan kita sebarkan. Kalau misalnya kita ragu, jangan kita berikan kepada anak kita. Misalnya ngomong ayah ragu ieu barang syubhat, maksudnya ayah ragu ieu ayah haramna ayah geuna gitunya, tapi milik urang cuma ragu entong dipakai yang dahar, entong dipakai yang makannya anak kita lagi kuliah di luar misalnya, jadi kasih untuk makan dia, misalnya untuk bensinnya aja lah, entong lebih kan tidak kan bensinnya weh, tapi anu bersih ya Allah bersih, bikin ke istri urang, bikin ke anak urang, supaya entong jadi kawas urang lebih bersih deui. Kan nyaah urang mah kabudak teh nya. Bisa. Kita beri yang terbaik kepada anak kita. Imam Ghazali dengan menjaga warok kitu teh warok menjaga hal-hal yang akan mencemari diri kita, mencemari ruh kita, itu dijaga semua. Lamun aya kemungkinan ieu haram teh nya, urang mah hati-hati we. Orang warok teh nu hati-hati. Jadi melaksanakan pasti benarna, pasti halalna, pasti ieu teh ibadah. Tapi lamun pas ibadah aya ragu-ragu ieu, kan misalnya ya aya ribaan apa teu? Teu heula we gitu. Kasa mendingan kae puluh we ninjeumna heula. Ada ribaan di dieu. Pasti eta mah ribaan. Gitu. Jadi ninjem we. Hati-hati. Itu supaya kita bersih. Ini Imam Ghazali bersumpah enggak akan. Dan memang betul ada hadiah dari sana. Ketika Imam Ghazali lantas meninggalkan Baghdad itu jaraknya jeung Khurasan, yang tempat kelahiran Imam Ghazali, seperti kurang lebih antara Bali jeung Banten lah, ujung deui. Ya. Kurang lebih. Nah, jadi jauh pisan. Lamun ayeuna urang ulunnya menang hadiah. Ieu ti presiden ya. Nu kan jauh karunya. Kan gitu, jauh. Tapi tetap Imam Ghazali henteu, urang yang bersih dan mikirna akhirat. Lain ngeunah teu ngeunah. Kedua, pertama, iya urusanna urang ke, lamun celaka selama-lamanya kan gitu. Masuk neraka teh teu beunah. Lamun untung selama lamana asup surga. Jadi lain main-main. Nu kadua teu narima teh supaya manehna teu keuna maksiat, anu mereke teu keuna maksiat. Ieu teh harta kaum muslimin dipake hanya berkurang. Teu dipake berarti kan tidak digunakan untuk selain kepentingan kaum muslimin. Jadi masih diberi kesempatan khalifah, gunakanlah untuk kaum muslimin. Tapi kalau udah diterima, ya berarti udah tidak lagi bisa dipakai untuk kepentingan kaum muslimin. Ini yang kedua. Yang ketiga, sumpahnya Imam Ghazali nggak mau debat. Coba ayeuna mah resep pisan debat teh. Gampang ningali
ningali neangan forum ya. Majelis debat ayeuna mah gampang di internet we sok buka di TV gampang tiap putih aya saluran debat anu kopeahan anu teu kopeahan anu dahsyat teu dahsyat aya kabeh nya jenisna tipena macam-macam anu rek ngadebatkeun naon wae nu ngadebatkeun agama ge aya nu ngadebatkeun jelema ge aya ngadebatkeun jelema ya Allah lain ngadebatkeun pemikiran nya ajaran ieu mana nu bener ieu ngadebatkeun jelema ge aya jadi kualitasna beda-beda di Indonesia aja kan loba. Nah, Imam Ghazali saat itu ulama itu biasa berdebat. Ulama setingkat Imam Ghazali itu biasa debat. Coba di dia ayat Imam Ghazali di Indonesia. KPG nu ngaku anak salevel di Imam Ghazali. Tapi ada ustaz-ustaz ulama-ulama di bawah anu kiai-kiai anu tawaru tadi, anu teranggap dirina selevel jeung Imam Ghazali. Iya di bawah selevel itu kata resepna debatnya. Ya Allah. Resepna debat. Imam Ghazali oke. Anu di atas guruna ieu ya anu sok debat teh. Lamun debat tah ulama-ulama gitu sok. Hasilna buku jadi nanti hasil nanti jadi buku lamun debat. Aya nama hasil nanti naon? Jadi jangan ngolok-ngolok nu batur tak gitu. Jadi ulama-ulama kita itu ahli debat dulu. Dan sampai ada ilmu debatnya. Fannul munadharah. Itu nama ilmunya itu Fannul munadharah. Ilmu debat. Ini yang debat-debat pakai ilmu kan? Pakai nafsu. Pakai nafsu. Kayak buru-buru ngelehkeun, kayak buru-buru menang kan gitu. Tapi kayak ngabanting dia atuh canggih teh ada. Anu kacengkat ya Allah nyerakeun. Ai baheula digelar teh mana di istana, lain di studio, lain di istana. Kalau anu mah di masjid, gelar naon debat antara dua ulama besar. Hebat. Jadi urang teh resep ulun ayo debat tingkat tinggi. Saha misalnya Gus Bahar gitu kan ya. Bejo Ustaz Abdul Somad. Kan resep urang. Karena ulama besar mah nggak akan ada nyindir-nyindirannya itu. Kemudian ngahina ke moal antara Habib Jufri misalnya, jeung Habib saha dia Maula Hela misalnya. Wah, resep kan gede. Moal aya. Lamun aya nu ngahina-hinakeun karena biasa ngahina dia. Nya kebiasaan ngahina, akhirnya dia enggak tahu malu. Kebiasaannya dibongkar di ruang publik. Dan ulama mah terbiasa ngahina. Bahkan sebaliknya akan selalu memuliakan. Ini penggalan terakhir nanti terkait dengan Hakim Naisyabu. Hakim Naisyabu. Nah, jadi aya ilmuna, mun arek debat aya ilmuna. Ulama ya Allah. Ilmu lain deui selain fanul munadharah disebutna ilmu al-khilaf. Al-khilaf. Ada bukunya. Al-khilaf itu artinya khilaf. Kalau tadi fanul munadharah artinya ilmu berdebat. Kalau khilaf itu ilmu perselisihan. Jadi bayangkan ulama kita untuk berdebat dia pakai dua ilmu. Nah, pertama fanul munadharah itu ada di ilmu logika. Satu lagi fanul khilaf biasanya ada di ilmu fikih. Coba hebatnya ulama orang. Kelalawan kalau masuk ada debat pakai dua ilmu. Udah selesai ini ilmu debatnya belum jangan. Jadi kayak nama orang di selalawarannya ngomong ke nasib bangsa, ngomong ke nasib umat, tapi temaknya ilmu. Ini dosa besar di Al-Quran diwanti-wanti. Jangan pernah kita berbicara hanya berdasarkan prasangka tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Wala taqfu. Jangan membicarakan, jangan mengikuti sesuatu tanpa ada pengetahuan. Orang-orang barat, Islam itu diagungkan, ditinggikan lebih tinggi daripada agama-agama lain. Iya, cak orang Kristen ya. Apa?
Karena di Islam itu menempatkan ilmu di atas segala sesuatu. Ilmu pengetahuan. Dan di Islam itu bahkan mencari ilmu itu kewajiban. Nggak ada di agama lain nggak diwajibkan mencari ilmu itu, tidak diwajibkan. Kita mah harus supaya kita tidak menjadi orang bodoh dan dibodohi. Ya, sekarang banyak nih yang jadi korban debat yang tanpa ilmu. Nanti lagi kita menjadi korban dari politik tahun 2024. Aduh, rawan ya. Rawan, orang dibodoh-bodohi deh. Disukan dek nyoblos, subuhna terus disubar ya, serangan fajar. Jadi bangun orang jadi bodoh ya. Yang asalnya geus clear nya geus jelas pilihan orang teh ieu nu alus ya nya. Du asli nu ieu ya. Aya nu datang ya. Serangan fajar teh ya kan istilahnya gitu lain. Ngan diberes 50.000, 100.000, pan gedena tuh 200.000. Jadi berbalik, jadi bodoh orang. Yang asalnya geus clear jelas. Jadi beda yang geus tuh. Dia 5 tahun menjabat, kita mah 200.000 hanya untuk 3 hari habis. Nggak seterus kurang deh. Kenapa? Karena urangnya resep dibodohi. Nah, supaya tidak terjadi itu, urangnya kudu tidak bodoh. Jangan mau dibodohi. Entah. Kembali orang lapar, tenang naon. Kembali nggak dapat hanya sekedar 200.000. Kembali. Pilihan yang mantap ini. Nah, tapi dipertanggungjawabkan Bu ya. Nanti kita mati lalu dibangkitkan oleh Allah, ditanya ke Allah, "Kunaon ente milih ieu?" Kunaon ente milih ieu? Kenapa ya Allah? Karena pilihan kamu ini, suara kamu ini juga menentukan suara yang lain. Jadi ayat pertanggungjawaban. Ya, ilmu pengetahuan supaya kita tidak bodoh dan tidak dibodohi. Kemudian orang Islam punya harga dan punya martabat. Kalau bisa dibodohi, kalau bisa ditipu, berarti nggak punya martabat gitu. Kan kalau orang ditipu, sok carita. Nya carita, lamun ditipu saeutik. Tapi lamun ditipu gede, nyerakeun aing katipu gitu. Nyerakeun, tong dicaritakeun. Kecuali kita bakal menceritakannya kalau ada orang mau bisa menolong kita. Baru diceritakan. Karena ditipu itu sama dengan dibodohi. Dan seseorang hanya bisa dibodohi kalau misalnya pertama-tama bodoh. Entah, Islam kudu pintar, anak-anak orang kudu pintar. Jangan ada putus sekolah, jangan ada. Dan alhamdulillah dari pemerintah juga ada tunjangan supaya kita tidak putus sekolah. Nah, ini kembali lagi jadi ya. Fanul munadharah dan ilmu khilaf. 2. Fanul munadharah dan ilmu khilaf, ilmu perselisihan. Ayo apa udah ngadengin perselisihan, ayo terlibat. Bahwa eta perselisihan itu malah dijadikan ilmu sok berselisih tenan naon, tapi harus pakai ilmu. Ayo urang mah geus resep, jangan ada perselisihan nanti radikal. Naonan aya hubungan naon radikal. Lamun aya perselisihan. Kemudian lamun aya perselisihan sekalian perselisihan tapi kagontok-gontokan, tapi ilmu. Nah, jadi kudu pakai ilmu kabeh. Kudu pakai ilmu. Ulama baheula biasa debat itu. Mereka bahkan menggelar majelis debat. Itu ada majelis debat itu. Lamun urang mah lamun majelis debat, majelis forum debat formal no terjadi akhirnya apa? No terjadi teh bisik-bisik. Anu terjadi ngagibah. Tapi lamun aya forumna resmi dibuka, yuk beda antara umat Islam, beda antara Muhammadiyah dengan NU misalnya. Lamun forumna ayeuna bisik-bisik ya salah, itu salah. Sarua kan sama-sama sarua ya. Ada ngomongkeun batur. Tapi lamun aya forumna sok wanita terbuka. Kan jadi fair gitu kan. Dia ngomongna moal asal-asalan karena dipertanggungjawabkan, ditinggali ku batur. Jadi sehat dan dahulu sudah digagas. Jadi sebetulnya peradaban kita, budaya kita dahulu lebih maju daripada yang
ada sekarang ini perlu kita pelajari itu. Katanya ini ajaran dari Nahdlatul Ulama, al-akhdh bi qadimil shalih wal bil jadidil aslam, katanya istilahnya apa, saya kurang lengkap itu. Yaitu kita memanfaatkan, mengambil dari tradisi yang baik, tapi juga kita memanfaatkan dari pencapaian umat manusia yang terbaik. Ini kan bagus. Jadi jangan kita terpus-pus dari masa lalu kita. Ambil ya yang baik-baik, termasuk dari Imam Ghazali ini. Nah, tokoh lain yang sama, lahir dari tanah yang sama, maksudnya di negeri yang sama, yaitu Hakim Naisaburi. Hakim Naisaburi ini ahli hadis. Kalau Imam Ghazali ini bukan ahli hadis, dia ahli hukum, faqih, ahli usul fikih, usuli, ahli teologi, kalami, mutakallim, ahli filsafat, filsuf, kemudian ahli tasawuf, sufi. Coba ayat itu ulama begitu ayeuna. Jadi baheula jawabnya cerita Imam Ghazali itu. Soal ayeuna mah. Baheula ulama itu disebut ulama, lamun menguasai berbagai banyak ilmu. Jadi ada banyak bidang-bidang ilmu itu biasa dikuasai oleh Imam Ghazali, oleh ulama-ulama kita begitu. Nah, orang yang menguasai banyak bidang disebutnya polimat, bahasa polimat. Poligami. Polina. Banyak. Nah, gamina bedanya. Iya mas itu matematika kan, maksudnya ilmu yang dalam. Jadi Imam Ghazali tahu ilmu matematika, Imam Ghazali. Jadi ulama-ulama